Halo guys, selamat siang. Kembali lagi di channel Tomodachiku guys. BTW gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys. Hari ini aku akan membawakan sebuah tema video yang cukup hot, yang bisa bikin kita itu tegang. Tegangnya itu ya tegang yang gitu pokoknya. Karena videonya itu video yang fenomenal gitu guys ya. Menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita mengenai masalah ini yang bikin tegang-tegang ini guys gitu loh. Tapi sebelum aku memulai video kali ini, aku mau minta tolong dulu buat kalian, kritik dan sarannya tolong tulis di kolom komentar ya guys ya. Biar ada masukan buat aku, terus channel ini bisa terus berkembang gitu loh guys ya. Jadi langsung aja kita akan membahas. Aku lumayan ini antusias banget guys. Jadi tema yang akan aku bawakan kali ini adalah masalah perbokepan yang di Jepang guys. Ini aku sudah menemukan salah satu video wawancara pemain bokep Jepang cewek yang masih muda banget, masih kinyis-kinyis banget guys. Langsung aja kita nge-reaction si mbaknya ini ya. Masih pokoknya kinyis banget guys. Unyu-unyu bingit pokoknya. Langsung aja ya guys ya. Oke. Nah kan guys. Ih, cantik banget. Giginya gigi kelinci guys. ありがとうございます。来ていただいて。ありがとうございじゃあます。まずですね、簡単に自己紹介をしていただいていいですか。Dia suruh perkenalan guys. 24歳です。今、アダルト業界で女優をやっております。はい、よろしくお願いします。 Namanya Mikako Abe guys. Umurnya masih 24 tahun loh guys. Dan dia sebagai pemain bokep. Cantik banget guys ya. お願いします。Nih. 若いですね、24歳。そうですか。結構、 Sinom banget guys. 役的には結構言ってる方だなって言われること多いですけど、そうなんですか。10代かと思いましたね。はい、よく言われます。Cik, 何歳で dipikirin mau cik belasan tahun guys. ここに入ったんですか。一応18の時に入って、 Oh, 6年あ、経ちました。 dari umur 18 tahun sudah memulai menjadi seorang artis bokep guys. Oh my god. Dari 6 tahun yang lalu guys. Oh my god. なるほど。そうか。業界に入ったきっかけっていうのは何きっかけは、最初は、うんスカウトさんっていうふうに街で声をかけられて入ったんですけど、最初はちょっとやっぱ興味がなかったんで正直、断ってはいたんですけど、もともと私 AV を見たことなくて、どういう世界かも分かんないのにそうやって断るのも良くないなと思って、その業界に興味を持っちゃって、それをきっかけに、で自分で知っていきたいなと思ってやってみようと。 Oh, jadi dia itu awalnya guys, itu dia jalan-jalan di sebuah jalan kayak gitu. Terus dia itu karena sudah ada keinginan atau apa ya, sudah interest, sudah apa ya, dia tuh sudah ada kemauan untuk mencari tahu, ada kemauan untuk pengen jadi kayak artis bokep gitu. Jadi dia itu mencari guys, itu mencari di mana sih apa ya, Kaisa itu perusahaan yang bisa bikin video bokep gitu loh guys ya. Karena kan video bokep, perusahaan pembuatan video bokep di Jepang itu tuh dilakukan secara tak kasat mata guys. Tak kasat mata itu bukan kok nggak kelihatan gitu, nggak, tapi itu tersembunyi guys. Jadi kadang-kadang perusahaannya tuh ganti-ganti nama, kadang-kadang perusahaannya itu ganti-ganti lokasi. Jadi kalau mau dilacak itu pun juga susah gitu loh. Apalagi orang Jepang itu kan terkenal cuek ya. Jadi mereka nggak mau tahu apa yang dilakukan orang lain, yang penting tidak merugikan orang lain gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau mau cari perusahaan yang bisa agensi untuk pembuatan video bokep kayak gini tuh lumayan susah gitu. Makanya dia cari tahu gitu. Terus akhirnya dia menemukan. Terus akhirnya dia, karena tadi keinginannya sudah ada, jadi dia tuh coba-coba gitu loh, Yatemio gitu. Dia tuh mau coba-coba gitu loh. Tadi ceritanya kayak tadi, ceritanya tadi tuh kayak gitu loh pokoknya. Ini aku belepotan ngomongnya karena ya orangnya gimis bingit. わからないから、むしろ知りたいな。 Karena nggak tahu ya, pengen ngerti gitu 見 loh. たこととかなかった。 Nggak pernah ngelihat katanya. あ、そうなんですか。で、実際ですね、初めて行ってみて、はいどういうふうに感じましたか。なんかこう自分だけが見られてるっていう感覚になるというか、撮影の日はあんまり今までない体験だったので楽しかったのもあり
ますし、うんやっぱ恥ずかしかったですね。 Oh, karena dia itu mulainya dari masih muda banget. Pertama kali itu gimana gitu loh ya. Katanya dia itu karena nggak punya pengalaman kerjaan seperti ini, terus dia itu pengen tahu. Jadi dia itu kayak malu, malu, ada malunya, tapi juga ini penisirinnya tuh ada gitu loh guys ya. Malu tapi penisirin banget gitu loh. Awalnya gitu, dan dia tuh nggak pernah tahu gitu loh. やっぱり徐々に慣れていくものなんですか？まあ慣れましたね、結構。最は初はそのカメラ撮られることとかもすごいあんまり好きではなかったんですけど、もう今は結構好きですね。 Oh, awal-awalnya dia itu malu ya guys ya, apalagi direkam, ditonton sama kameramen, tukang lampu dan lain-lain gitu, dia malu gitu loh. Awal-awalnya beberapa bulan tuh dia malu gitu, terus susah gitu, tapi sekarang sudah terbiasa guys, oh my God. Karena ya udah 6 tahun loh guys ya, sekarang udah terbiasa, udah oke katanya. Iya. どういう感じが好きなんですか？どういうところが楽 Katanya しい？ suka. やっぱりそのカメラマンさんとかもプロの方なので可愛く撮ってもらったりうん綺麗に撮ってもらったり普段自分が撮れない写真を撮ってもらえるので Konyol banget ya そういう pokoknya. ところがちょっとこうどういう写真ができるのかなっていう Oh, jadi apa sih yang bikin kamu suka di industri ini katanya gitu? Eh, Katanya itu karena kameramennya itu ngambil angle-angle-nya tuh bagus, terus kawaii, cantik gitu. Jadi dia tuh suka gitu loh guys ya. Terus waktu pengambilan sebagai cover cover DVD-nya itu bagus gitu. Jadi dia tuh suka katanya. Sesimpel itu guys. Oh my god. で、その業界に入る時の周りの人の反応ってどういう感じでしたか？私 Ah, は ini 実 penting は nih. 周りに Ini yang 言 penting わな banget. かったんですよ。あ、そうなんですか？友達とかにも言 Oh. わなくて、で結構周りにもバレたりっていうのはあったんですけど、うん今では知ってる人はみんな応援してくれてますし、Oh. やめた方がいいとは絶対に言われないですね。あ、Heh. そうですか。はい。 Dia kan tanya, si ini hostnya tanya, gimana sih komentar kalian, komentar teman-teman kalian yang ada di sekitar kalian tuh gimana? Katanya ya pertama-tama dia nggak ngomong dulu ke siapa-siapa, terus karena apa ya, lama-lama gitu akhirnya ya tahu gitu loh, teman-temannya tahu gitu. Terus tapi dia tuh nggak pernah mendengarkan atau menerima kritikan yang disuruh untuk berhenti aja main kayak gitu. Dia nggak pernah mendapatkan komentar seperti itu dari teman-temannya tuh, untuk wes tuh nggak usah main kayak gitu, tuh nggak pernah ada gitu loh. Jadi dia fan-fan aja gitu. Ini yang penting guys gitu loh. ご両親とか大丈夫ですか？まあ大丈夫です。マジでそこまですごい。Tidak kok itu guys. Orang tuamu ngerti nggak? Ngerti. Nggak popo. Nggak popo. Oh my god. Apa yang dipikirkan aku juga tahu. Terus ya mungkin gini ya guys ya. Kalau pendapat aku pribadi ya, sebagai orang yang sedikit tahu tentang Jepang dan tinggal di Jepang guys ya. Mungkin karena orang tuanya itu menganggapnya dia udah dewasa, udah bisa mencari apa ya, keputusan sendiri dalam hidupnya gitu. Meskipun ya orang tua tetap memberikan ini advice atau apa ya, saran atau apa ya, apa masukan gitu ya. Kalau bisa jangan gitu. Tapi mungkin karena wis ya wis lah, iku uripmu, wis jalan hidupmu, lakonono, yang penting awakmu menjadi orang yang nggak merugikan orang lain, seperti itu loh mungkin ya cara pikirnya orang tuanya itu dia. Ya, kalau yang aku pikirkan loh ya, karena ya orang tuanya oke-oke aja gitu. Terus ini guys, fakta yang perlu kalian tahu yang di Jepang guys ya. Kalau biasanya di Indonesia ada film bokep atau video bokep keluar terus muncul di media sosial, semuanya kan booming banget kan guys ya. Seluruh Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke kan booming banget. Oh ini ada berita, ada video mesum anak SMA ini. Terus akhirnya dia ditangkap polisi, terus akhirnya permintaan maaf, pokoknya memalukan keluarga gitu kan ya. Kalau di Jepang itu enggak guys ya, karena itu sebuah pekerjaan yang profesional, meskipun ini bukan pekerjaan yang profesional atau yang direkam sendiri atau terus disebarluaskan sendiri, atau itu tuh di Jepang itu nggak apa-apa guys, karena itu kan
hak pribadi kita guys ya, nggak melanggar undang-undang gitu loh guys ya, nggak melanggar hukum kan gitu. Terus jadi orang-orangnya itu ya nggak ada yang nyebar-nyebar kayak berita-berita terus muncul di permukaan akhirnya dilaporin polisi ditangkap kayak gitu, nggak ada guys. Jadi ya oke-oke aja gitu loh. Terus ini terus kalian kadang-kadang kayak gini ya, itu si orang itu jadi bintang porno pastinya terkenal banget ya di Jepang atau terkenal banget di lingkungannya kayak gitu ya. Sama sekali enggak guys. Bahkan kadang-kadang kita itu nggak kenal, nggak tahu kerjaan teman kita itu guys. Kita nggak tahu. Misalkan ya tetangga aku yang di sebelah ini, itu aku nggak kenal sama sekali, juga jarang banget ngelihat. Aku nggak tahu dia dari mana, orang Jepang atau orang Cina atau orang Korea, orang Indonesia, aku nggak tahu guys. Karena nggak pernah ketemu guys. Aku keluar, mungkin dia di rumah, dia keluar, aku di rumah kayak gitu. Jadi sama sekali nggak kenal guys. Jadi dia kerjanya apa, ngapain, siapa juga nggak tahu guys gitu loh. Jadi mungkin kondisi yang seperti itu yang bikin orang di Jepang itu yang nggak tahu dan masa bodoh gitu loh. Mungkin seperti itu juga pendapat saya loh ya ini. Karena saya taunya kayak gitu gitu loh. Kita lanjut lagi. そうですね、多分昔そんな昔からやってるわけじゃないですけど、前に比べて結構オープンな世界になったというか、結構みんなに認められるような職業になってきたんじゃないかなとは思ってます。はい、結構スカウトで、と言いましたが、自分から入りたいっていう方もう最近の子は結構その女優さんでテレビのメディアとかに出てる方がいて、芸能人みたいな扱いになって憧れて○○さんに憧れてこの業界入りましたっていう女の子もいるって話は聞きますね。結構よくこう言われるのが、その好きじゃない人とそういうふうにやるっていうのはちょっと抵抗あるなっていう人もいるんですけど、どう思いますかね。大丈夫ですかそれ。私はもうこっちini penting nih, アメリカ penting. でいる限りはもうお仕事をしてるので、そ Ah, こに対してはそういう感情はなくお仕事として楽しむっていうことだけを意識してやってますね。演技として。そうですね、どうしてもそういう気持ちになれないときはもう恋人だと思って女優さんをっていうふうにはしてますね。 katanya guys, gimana sih kalian tuh harus melakukan hubungan badan sama orang yang nggak kalian kenal gitu loh. Terus si mbaknya Mikako ini, namanya Mikako apa ya? Ini tuh ngomongnya kayak gini. Karena ini pekerjaan aku, jadi aku harus fokus, aku harus profesional. Jadi mau nggak mau ya harus dilakukan dengan senang hati gitu loh guys ya. Dilakukan dengan perasaan suka sama suka kayak gitu loh. Kadang-kadang kalau dia lagi nggak mood gitu, dia mikirkan kalau ini tuh pacarnya gitu loh guys. Waktu berhubungan itu dia anggapnya itu cowoknya gitu loh. 切り替えられるんですか。慣れましたね。あ、そうですか。 Terus terbiasa guys, terbiasa. 今は大丈夫です。 Wis nggak apa-apa, wis nggak 結 apa-apa. 構じゃあプライベートのその恋愛とかには影響したりしないんですか。大丈夫ですか。いやでもプライベートの恋愛あんまり興味なくなっ Katanya dia udah nggak tertarik untuk kencan-kencan sama pacaran itu nggak tertarik katanya sih. それだけで生活も充実するので、いいかなっていう。そうですか。ちなみにその仕事のスケジュールとかはい。週何回ぐらいあるんですか。私たちの場合は特には決まってはないんですけど、女優さんによってバラバラですけど、私大体多くても2、3回とかにしてますね。やっぱ体力持たないので、朝から Ditanyain kalau jam kerjanya tuh gimana, katanya jam kerjanya tuh nggak ada, jadi kerjanya itu bara-bara alias ya sedikit serabutan gitu loh guys ya. Kadang-kadang besok ada libur terus ada lagi kayak gitu, jadi jadwalnya itu dibikin gitu loh. Jadi ya sedikit bara-bara, sedikit awut-awutan lah, tapi di schedule gitu loh. から晩まで撮影がこう連チャンで続いてしまうと Ini やっ masih ぱり muda なん banget でしょう guys. ね、寝不足でパフォーマンスが落ちるとか Kayak cewek kalian もあるの main で、で kayak きる gini だ gimana け guys? 間開けてやるって考えると2、3日が限界ですかね。 Seminggu itu 2 sampai 3 kali guys. そうですね、でも女優さん 2 sampai 3 kali melakukan dengan orang yang berbeda loh guys. Oh my god. やってるっていう方もいるみたいです。何連勤とか。そ
それはもう自分で選んでですか、それとももう仕事が来てっていう感じなんですか？私それも事務所さんによると思うんですよ。私はもうマネージャ Ini ーさんに ditanya, yang milih job itu dia atau perusahaannya gitu. Katanya itu ya perusahaannya yang menentukan, dia yang oke-oke aja gitu. Yang penting itu ada istirahatnya kayak gitu guys. Misalkan sekarang main film, besoknya istirahat kayak gitu. もし将来子供ができた時に、はい、その子供がですね、penting nih. AV 女優になりたいって言った時どうしますかね？大丈夫ですかね？私は止められる立場ではないので、 Hah? やってた側としては Kan ditanya guys. Kalau dia nikah punya anak, anaknya pengen jadi bintang porno, oke enggak? Katanya sih dia nggak bakal nyetop anaknya untuk lakukan itu, katanya gitu. Oh my god. はしないですけど、 Karena dia juga melakukannya gitu loh guys. 心配にはなりますね。 Tapi dia tuh 例えば事務所どこなのとか simpai itu khawatir. 監督さん誰なのとか、知ってるからゆえにこういろいろ聞いちゃうかなと。ちゃんと検査行ったかとか。 Oh, jadi khawatirnya itu perusahaannya oke enggak, kameramennya, terus kesehatannya juga, check up, apa namanya, medical check upnya gitu juga. Jadi oke guys kalau dia punya anak nanti, oh my god. Gimana penerus bangsa nanti? 子供がした時、まあでもそんなこと考えてたら多分今仕事できないので。 Oh, katanya kalau dia memikirkan masalah itu dia nggak bisa fokus kerja guys katanya. 子供にはちゃんと言いたいなと思いますけど、バレる前に自分でちゃんと言ってあげるのも、でも正直悩みますね。 Katanya susah untuk berhenti. 将来結婚する旦那さんと相談して決めようかなと。 Jika dia menikah nanti dia akan sedang sama bojonya alias berdiskusi sama bojonya untuk berhenti atau enggak kayak gitu. Oh my god. Lah aku di bojone ya wes stop mbak. やめろって言われたんですけど、まあ別れたし、でもやっぱりやりたいしって戻りましたね。やっぱりやりたいっていう気持ちが。やっぱ楽しかったっていうのが一番あったし、 Terus kata guys. なんでしょう。 Katanya fun. Dia tuh seneng gitu してる katanya. わけじゃないんですけど、目立ちたがり屋なので。 Oh my god. Gak tahu ya cara pikirnya tuh kayak gimana nggak tahu 言 guys. わないんですけど。 結構何歳ぐらいまでやりたいとかあるんですか？ Sampai kapan pengen jalanin ini? 結婚するときに引退かなと思ってます。 Katanya sampai mau menikah 完全 guys. ちょっと相手がいないものなので。 Tapi nggak yakin dia tuh bisa menemukan orang apa buat menikah apa enggak katanya kayak い gitu. や正直業界ではないですね。もう完全に男優さんとかスタッフさんとはあんまり話さないですか？いやもちろんそのスタジオ内では話しますけど、スタジオで Apa nggak menemukan pacar di tempat kerja gitu? Katanya enggak. Kalau kerja ya kerja. Kalau keluar dari studio ya wes nggak bahas masalah tadi gitu guys katanya. Profesional banget lah pokoknya. 目標、今後の目標、どういうAV 女優さんになっていきたいとかありますかね？なんか今考えてるのは何でしょうね。その AV 以外にも今 YouTube もやってますし。 Oh nggak YouTube guys. Jadi aku dulu nih nek pura. Aja kalian cek namanya tuh Makiko AB. Mikako kemudian guys. Kayak gitu guys ternyata guys. Oke guys, sekian video kali ini. Semoga menghibur dan menambah wawasan buat kita semuanya. Apapun itu, yang namanya pengetahuan itu kan luas banget kan guys ya. Jadi ya kayak gini tuh menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Ambil yang positifnya, jangan diambil yang negatifnya gitu. Ambil aja hikmahnya gitu loh guys ya. Yaudah, video kurete arigatou gozaimasu. Bye bye.